Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada pembelajaran IPA kali ini kita akan mempelajari alat optik dan jenis-jenis cermin pada tema 5, subtema 2 dan 3. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.6 dan KD 4.6. Diharapkan setelah mempelajari materi pada pembelajaran kali ini, anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dapat memahami dan menjelaskan alat-alat yang berhubungan dengan cahaya, dapat menjelaskan pengertian dan bentuk cermin datar, cekung, dan cembung, dapat mengetahui pemanfaatan cermin datar, cekung, dan cembung, serta dapat menjelaskan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, cekung, dan cembung. Materi yang pertama adalah alat optik. Alat optik merupakan alat yang menggunakan lensa atau cermin dan memanfaatkan sifat-sifat cahaya seperti pemantulan dan pembiasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai alat optik seperti kamera, kaca pembesar, periskop, mikroskop, teleskop, kacamata, dan alat optik lainnya. Alat optik berguna bagi manusia untuk membantu penglihatan. Alat optik yang pertama yaitu kaca pembesar atau yang juga sering disebut lup. Kaca pembesar merupakan alat optik yang berfungsi untuk membantu melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan lebih jelas. Kaca pembesar terdiri atas lensa cembung dan memanfaatkan sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Alat optik yang kedua yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang digunakan untuk mengambil gambar atau foto. Kamera terdiri atas lensa cembung yang dipasang secara bersusun untuk membentuk bayangan. Bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Alat optik berikutnya yaitu mikroskop, yang berfungsi untuk melihat benda-benda berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Misalnya, untuk melihat bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga benda yang berukuran kecil dapat terlihat dengan jelas. Mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Alat optik yang terakhir yaitu periskop. Periskop merupakan alat optik yang terdapat pada kapal selam dan digunakan untuk mengamati benda dan kondisi yang ada di permukaan laut. Periskop menggunakan dua buah cermin datar sehingga menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama besar. Sifat cahaya yang dimanfaatkan oleh periskop yaitu dapat dipantulkan. Materi yang kedua yaitu cermin dan jenis-jenis cermin. Cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya dan merupakan salah satu alat optik yang dapat digunakan oleh manusia untuk membantu penglihatan. Pemantulan cahaya oleh cermin yang memiliki permukaan datar merupakan salah satu contoh dari pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar,
cermin cekung, dan cermin cembung. Jenis cermin yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar. Contohnya ya adalah cermin rias yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Sifat bayangan dari cermin datar adalah tegak, maya, dan sama besar. Perhatikan penjelasan berikut. Ukuran besar atau tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Letak bayangan berlawanan dengan letak benda. Ya, misalnya, bagian kanan benda akan menjadi bagian kiri bayangan yang terlihat pada cermin. Begitupun sebaliknya. Bayangan bersifat maya atau semu yang artinya bayangan dapat langsung dilihat di dalam cermin, tidak dapat ditangkap oleh layar atau benda lain. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung, merupakan cermin yang memiliki permukaan pantul berupa bidang cekung yang melengkung ke arah dalam. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Contoh cermin cekung yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain lampu pada mobil, sendok bagian depan, dan lampu pada senter. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tergantung pada jarak benda ke cermin. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, maka bayangan bersifat maya atau semu, tegak, dan diperbesar. Sedangkan jika benda berada jauh dengan cermin cekung, maka bayangan yang dibentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jenis cermin yang ketiga yaitu cermin cembung, yaitu cermin yang memiliki permukaan pantulnya berupa bidang cembung atau melengkung ke arah luar. Cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Contoh cermin cembung yaitu kaca spion, kaca tikungan, dan sendok pada bagian belakang. Sifat bayangan dari cermin cembung yaitu bersifat maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran sebenarnya. Nah, ini adalah contoh bayangan yang terbentuk dari cermin cembung pada sendok bagian belakang dan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung pada kaca spion. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.